Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Umi Fitriah, guru IPA SMP Negeri 8 Salatiga. Pada pertemuan kali ini saya ingin mengadakan pembahasan uji kompetensi, yaitu materi IPA kelas 7 SMP semester 1 bab 5, yaitu mengenai kalor dan perpindahannya. Yang akan kami bahas adalah ini. Ayo kita latihan halaman 183, uji kompetensi halaman 185, penerapan halaman 186. Masih sama, yaitu kita berpedoman pada buku pegangan kita, yaitu buku siswa ataupun juga buku guru terbitan Kemdikbud untuk kelas 7 revisi tahun 2017 ya. Mari kita mulai pembahasannya. Nah, ini yang ayo kita lakukan. Ada 5 soal ya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, jelaskan 3 cara perpindahan kalor. Kita jawab ya. 3 cara perpindahan kalor itu yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi, perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan partikel medium. Konveksi, perpindahan kalor bersamaan dengan gerak partikel medium. Radiasi, perpindahan kalor tanpa memerlukan medium ya. Dan ini sudah kita pelajari di materi kalor ya. Ini di sana lengkap kita pelajari beserta contoh-contohnya. Kita langsung ke soal yang kedua. Apakah konduktor itu? Beri 5 contoh konduktor ya. Konduktor adalah zat-zat yang mudah menghantarkan kalor secara konduksi ya. Konduktor dari kata konduksi ya, hantaran. Contohnya besi, baja, tembaga, aluminium, emas, dan perak, dan masih ada lagi beberapa zat yang lainnya. Nah, kita sekarang tahu konduksi itu kan menghantarkan kalor yang baik ya. Contohnya besi. Ketika besi dipanaskan itu kalor itu menyebar ya. Ikut kalau kita pegangi dengan tangan kita ikut menjadi panas ya, seperti itu. Jadi penghantar kalor yang baik. Soal yang ketiga. Apakah isolator itu? Beri 5 contoh isolator. Isolator itu lawannya dari konduktor. Kalau konduktor tadi adalah penghantar yang bagus, berarti ini penghantar yang jelek ya. Pengertiannya sendiri yaitu zat-zat yang sulit menghantarkan kalor secara konduksi. Contohnya kayu, plastik, spon, udara, kaca, dan sebagainya. Contoh yang paling gampang sekali saat kita menggoreng di penggorengan. Di sana ada sotel. Gagang sotel pasti terbuat dari kayu atau dari plastik. Biar apa? Biar saat kita mengaduk makanan di wajan itu tangan kita tidak ikut panas ya, sehingga terbuat dari isolator. Soal yang keempat. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kalor yang diterima sebuah benda dari lingkungan sekitarnya? Ya, jawabannya ya. Luas permukaan benda, warna benda ya. Luas yang sempit dengan yang lebar itu jelas berbeda. Contoh saat kita mendinginkan kopi, ketika kita tuang di cawan itu lebih cepat dingin dibanding tetap di dalam cangkir. Warna benda, warna putih itu lebih sedikit menyerap kalor dibandingkan warna hitam. Suhu ya, suhu jelas ya, dengan lingkungan sekitar. Ini yang bisa berpengaruh terhadap kalor yang diterima sebuah benda dari lingkungan. Soal nomor 5.
Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kalori yang dilepas sebuah benda terhadap lingkungan sekitarnya ya? Jawabannya adalah ya hampir sama dengan tadi, luas permukaan benda, warna benda, dan beda suhu dengan lingkungan sekitar. Hampir sama dengan yang tadi. Sekarang kita masuk ke uji kompetensi. Soal yang pertama, jelaskan pengertian kalor. Nah, pengertian kalor adalah ini. Kalor menyatakan ya banyaknya panas yang berpindah dari suatu benda, itu disebut kalor. Soal yang kedua, kamu memanaskan air dalam panci aluminium dengan kompor gas ya. Benda apa saja yang menerima kalor pada pemanasan itu? Ya, ketika panci dipanaskan ya, benda apa saja yang menerima kalor? Ya ini panci itu sendiri ya. Biasanya bisa terbuat dari besi atau aluminium. Kemudian air, udara di sekitar panci, dan logam kompor gas. Nah ini ya. Soal yang ketiga, kalor lebur es adalah 80 kalori per gram. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ini. Setiap untuk meleburkan 1 gram es memerlukan kalor 80 kalori ya. Ini per kalori per gram. Setiap 1 gram membutuhkan 80 kalori ya, seperti itu. Kemudian, sebutkan persamaan dan perbedaan antara konduksi dan konveksi. Persamaannya adalah sama-sama memerlukan mediumnya atau perantara. Perbedaannya adalah pada konveksi, partikel-partikel medium ikut berpindah ya. Sedangkan pada konduksi itu tidak ikut berpindah. Soal selanjutnya, mengapa seekor anjing setelah berlarian akan menjulurkan lidahnya? Jelaskan ya. Jawabnya adalah untuk mendinginkan suhu tubuhnya. Dengan menjulurkan lidahnya, maka akan terjadi penguapan dari permukaan lidah dan bagian mulut anjing. Untuk menguap perlu kalor ya. Jadi untuk menetralkan ya, seperti itu. Suhunya otomatis meningkat. Jadi untuk ini biar terjadi penguapan di permukaan lidah ya, seperti itu. Sekarang kita masuk ke penerapan. Tentukan kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 2 kg air sehingga suhunya naik 50 derajat Celcius ya. Kalor jenis air 4200 Joule ya, kilogram kalori. Di sini K di sini dengan ini kan sama-sama perbedaannya kan 100. Jadi ini derajat Celcius dengan derajat Kelvin sama ya. Celcius kan dari 0 ke 100, sedangkan Kelvin dari 273 ke 300, sama-sama selisihnya adalah 100. Kita jawab ya. Ini ya 2 kg, berarti masanya 2 kg. Kemudian suhunya 50 Celcius atau 50 Kelvin, sedangkan kalor jenisnya adalah 4200 ya. Saya sudah menghitung, perhitungan saya adalah seperti ini ya. Terjadi selisih 0,1 ya, karena ini diketahui M-nya kan 2 kg, DT-nya 50 derajat Celcius atau Kelvin sama ya. Kemudian C-nya, C air adalah 4200 per Joule per kilogram derajat Celcius. Yang ditanyakan Q, jawab Q sama dengan MC delta T, itu rumusnya ya. 2 kg kali C-nya kan 4200 Joule per kilogram derajat Kelvin ya. Kemudian kali 50 K. Nah, kita coret-K-nya, coret-coret. Kilogram yang di sini juga kita coret-coret. Habis kan? Nah, tinggal 4200 kali 2. Ketemunya adalah 420.000 Joule ya. Ini kurang 01. Kalau dijadikan kilojoule adalah 420 kilojoule, seperti itu. Soal yang kedua, gambarkan arus konveksi pada gambar di bawah ini ya. Di sini kan ada api. Arus konveksinya apa? Ketika diberi es batu ya, air panas dari sini akan bergerak. Nah, pergerakannya ini, es batu yang tadinya semuanya
digambarkan semuanya batu ya. Ini karena di sini ada kalor ya, dari sini ini mengalami konveksi, akan sedikit demi sedikit akan mencairkan es batu yang ada di sini, dan ini nanti akan terjadi siklus membentuk lingkaran seperti ini ya, sampai es batu ini semuanya mencair. Inilah yang namanya konveksi air. Nomor 3, semangkok air dan semangkok alkohol yang ukurannya sama diletakkan di atas meja di dekat jendela, yaitu yang pada siang hari yang cerah. Beberapa jam kemudian ternyata volume kedua zat cair itu berkurang, namun alkohol lebih banyak berkurang dibandingkan dengan air ya, karena memang alkohol cepat menguap. Manakah penjelasan yang paling tepat terhadap kejadian itu? Pilih yang paling tepat dan jelaskan ya. Nah, jawabannya adalah ini yang C ya. Zat cair tertentu menguap lebih cepat dibandingkan dengan jenis zat cair yang lain. Jadi alkohol itu lebih cepat menguap daripada air. Jawabnya C. Soal nomor 4. Sendok logam, sendok plastik, sendok keramik diletakkan pada air panas. Setelah 15 detik, apakah sendok yang terasa paling panas? Nah, bisa kan kita prediksinya, berarti yang mana? Nah, ya, pasti adalah sendok logam karena dia konduktor, dapat mengantarkan panas dengan baik ya. Sendok logam jawabnya. Logam termasuk konduktor sehingga panas cepat terhantar ke seluruh bagiannya dibanding plastik dan kayu. Karena plastik dan kayu ikutnya adalah isolator. Selesai. Ada satu soal lagi, yaitu dalam berpikir kritisnya. Mengapa marmer atau keramik terasa lebih dingin daripada lantai yang diberi alas karpet? Coba jelaskan. Penjelasannya adalah ini. Marmer dan keramik menghantarkan panas lebih baik dibanding karpet. Saat tubuh mengenai marmer atau keramik, panas tubuh dengan mudah berpindah ke marmer sehingga tubuh terasa dingin. Jawabnya adalah ini. Ternyata sudah selesai. Demikian tadi materi pembahasan mengenai kalor dan perubahannya. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya salah-salah kata. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi siswa SMP kelas 7. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dukungannya untuk like, subscribe, dan share. Terima kasih.